Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Raya yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Muslimat Masjid Raya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kepada kita untuk bersama-sama berwasilah dengan surah Al-Fatihah. Dengan niat yang pertama, mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang membaca Al-Fatihah. Niat yang kedua, kepada kedua orang tua kita yang boleh jadi hari ini telah kembali menghadap kepada Allah. Semoga dengan wasilah surah Al-Fatihah, orang tua kita di alam kubur sana mendapatkan ampunan dari Allah, dijauhkan dari siksa kubur. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ilalanna ieu waktu mak baraka ewe, saya akan membawakan materi jangan sia-siakan 4 waktu. Ya. Jadi sebenarnya ya koi di umat selenge kan ada 5 waktu ya. Waktu sempajang. Ya, tapi secara khusus ini di luar dari waktu sholat itu, angka papasanna andre guruta makada ajak lalu mupas sia-sia apa waktu. Iya. Dan iya apa waktu ibu sekalian selalu berputar. Iya. Tori maputar iyor waktu dan pasti ilolongan. Iya midadek ne lolongan narik otomatis. Ya, sepanjang kita masih hidup, ini 4 waktu pasti kita dapat. Tega ya waktu ajak ne pas sia-sia. Yang pertama adalah waktu sebelum subuh. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ye, jadi angka tu baraka nataru pengalna ta'ala okko waktu sebelum subuh. Ye. Makanya hadirin, kenapa Allah di dalam Al-Qur'an ya khususnya bagi kita ini tomotok kumanang yehe sila surat kumanang yehe. Kenapa itu Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra napalatuka ki makkada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Dewi Pongalla Ta'ala dari sebahagian malam itu ripallawangan na iyarwaniye nasuro ki Pongalla Ta'ala moto untuk matahajud. Ye. Iye tege waktu kami nang abdal, kami nang makanja ipake untuk matahajud, itu waktu sebelum subuh. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ye, tapi dek tomana salah misalnya narik ko angkari pallawanget ta idi ye, misalnya pura ki matuk masam pajang isa soro ni kemudian istirahat sebentar napa ki lo matinro. Tapi ternyata jam 11 malam moto ki, bisakah kita sholat tahajud? Boleh, tapi tania waktu melebihi ayon roy mas sampai tahajud. Yeah.
Waktu yang paling afdal itu adalah sepertiga akhir malam sampai sebelum subuh. Ya, bahkan dalam riwayat itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kasih di riwayat erona sampai kaki maka dan Nabi tak hampir-hampir si sambungi sampai jat tahajudna subawa sampai jat subuhna. Karena kenapa? Itu Nabi hanya perkiraan membaca 50 ayat. Kemudian Bilal azan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Napa kemudian ini ada satu amalan napa gurang Andre Gurta, ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu kalau bisa kita ini ibu-ibu amalkan ki. Ya. Barak kuam mengi ini kita jadikan wasilah tabe Ibu nah. Pak dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tabe saya ingin menyampaikan bahwa kita itu harus memahami makada aga jero ya sawasilah. Iya, ya sangi wasilah itu perantaraan berharap ki mudah-mudahan ipigo isi dia jama-jamang tanna podo ilolongan ngirionan dan nia pamase marajana pongala taala. Itu ya wasilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya misalnya mapada misalnya kau mengaji, misalnya malam Jumat kita baca Yasin, malam Jumat kita baca Al-Kahfi. Kemudian boleh kita berwasilah, ya Allah ya Rabb, saya baca surah Al-Kahfi malam Jumat ya Allah, berharap kak kasih tanah podo manaha tapal lomo-lomo ngak sini na urusaku, itu boleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya wasilah. Sila surah malabiku angkai pada ria masiri pengalan ta'ala. Ya. Makanya, napak guru ki Andre Guruta, kita berwasilah. Mudah-mudahan ini ibu-ibuku dan saya yakin maka di mana nih muslimat NU-nya, muslimatnya masjid raya, insya Allah kita tinggal istiqomah untuk tetap melaksanakan tahajud. Iya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kita lakukan sebelum subuh itu, yang kita lakukan itu napak guru Ki Andre Guruta, yang kita amalkan adalah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Cinampak mi bu toh? Denagan nak sijang. Ye. Surah Al-Fatihah denagan nak sijak ke petapulo misi di melo yulangi, itu tidak denamita. Ye. Apalagi dalam sebelum subuh ini, misalnya selesai kita tahajud, selesai kita berdoa pura mana ni ipalatu ke pongala taala parilodo nga ta puam mako ka je kasipuangi mengilau ka okoidi, kemudian kita berwasilah dengan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali yang kita baca, ya. Dan cara membacanya itu begini. Cara membacanya, ya ini saya catat, sengaja saya catat Bu supaya saya tidak salah dalam menjelaskan, ya. Membaca ta'us, ya. Jadi pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayat per ayat. Jadi begini caranya membaca. Misalnya selesai kita tahajud sebelum subuh, karena ini adalah waktu yang sangat afdal, waktu mak barakah. Jadi waktu mak barakah tuh magiro Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik komelo ki mak puasa, apalagi di bulan Ramadan, kama kade Nabi tasakharu pada motok mana ko sahur, pada motok mana ko manre subuh, nasaba oko tu tasahur oko tu manre subuh angka baraka na paturu pengalan ta'ala. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cocok gak misalnya manre subuh kita T12, cocok, tapi makurangi baraka nah. Narek ko baraka ya katai degaga caukan jai hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum Assalatu wassalamu alaik. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sahur sebelum salawat tarhim. Ya. Angkapu tuh biasa ustaz macarama makadah. Ye panawat di pajam mandre tahu narik kok bangi. Detoga biasa tangkalinga makono Bu. Ya, maka dari nama magaga. Misalnya mandreki ya, misalnya mandreki matangangi mandre subuh, tiba-tiba bangi pak bangi ko masiji maka dia nabi tak pacapui yeronan rewe angke okolimamu. Misalnya angkanya kolima tak bangi tahu Nabi mengatakan habiskan itu yang ada di dalam tanganmu. Cocok nih dalam kondisi tak idi okorapang. Jadi ya kalau misalnya mandre subuh kita pak bangi subuh nang kamu panandre kone pataru dua ilolongan mandre subuh toni langsung buka.
Nih, hadirin jamaah yang dimuliakan. Nih. Nih. Saya perlu jelaskan ini. Babe, saya perlu jelaskan ini. Memang di zaman Nabi, Bu, ya. Di zaman Nabi itu dua Pak Banna. Ya perlu dipahami di. Angka memang Tuhan desa Nabi tak puyu makwaro. Maka dah, pada saat kalian makan, kemudian engkau mau panan reo kolimamu, itu di sama Nabi, Nabi mengatakan, narek ko ma puasa ko, kamu mande subuh ko, kemudian engkau mau panan reo kolimamu, kemudian bangi tawe patarui andremu, sah puasamu, tapi itu di sama Nabi. Kenapa? Karena ternyata di sama Nabi, ibu sekalian, itu dua Pak Banna, ye di okora pesit dimi, ye. Niga Pak bab pertama. Pak bab pertama Nabi itu di sama Nabi itu adalah Bilal. Ya ko Bilal mau pa bang narik ko subuhi berarti tania apa waktu untuk masam pajak subuh. Tapi kalau yang azan itu adalah Abdullah bin Ibnu Maktum, berarti itu waktu subuh. Narik ko angkan andre nak ketanio kolimata. Kemudian yang azan itu adalah Abdullah bin Ibnu Maktum, maka batal puasanya. Makanya ini makokwe korap pengekai dia ko sidap. Oke Indonesia sid demi Pak Bang. Makanya tuh acana tuh tau riolota atau pandita riolota ibu sekalian. Maka asan pertama itu diganti dengan sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik dan seterusnya. Engkau apa sih maka David? Tidak. Itu kita kiaskan, ulama kita itu mengambil makadah nareko di sama Nabi dua Pak Banna, nasabah iya ini dena toma biasa ya ko Indonesia nang kata batet telu tengah berniat lara kampungnya. Nih hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ya kita kembali. Jadi pada saat misalnya sebelum subuh, ini kita atau panditata Pak Guru Ki berwasilah dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah yang pertama, membaca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca ayat per ayat, artinya dekne posisi sambung-sambung. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya sampai waladhdallin. Ini. Kemudian bacaan yang kedua, itu beda dengan yang lain. Caranya adalah bacaan basmalanya disambung dengan alhamdulillah. Begini contohnya. Jadi misalnya selesai ini nangis pertama. Kemudian bacaan yang kedua kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Antara basmalah dengan Al-Fatihah ayat 1 itu disambung. Kemudian ayat selanjutnya pisah-pisah. Bacaan yang ketiga kembali normal membaca basmalah. Kemudian ayat per ayat itu sebanyak 41 kali. Apa faedahnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Maka Dewi topan ditata, insya Allah narik ko napak barakah kangi Allah Ta'ala dengan wasilah Al-Fatihah 41 kali yang kita baca afdalnya di waktu sebelum subuh itu insya Allah napabelaiki Allah Ta'ala pole okko sukara nalino napabelaiki Allah Ta'ala pole okko abala nalino. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini luar biasa. Sila surah melebiku angkai pada ria masyirip Allah Ta'ala. Makanya itu waktu sebelum subuh, itu adalah waktu baraka. Sila surah melebiku angkai pada ria Allah Ta'ala. Jadi aja tepas sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah subuh sampai waktu isyarat. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Makanya tuh napak guru ki nabita Pak. Ya, makanya napak guru ki nabita. Agai baca dari kotopura mas sampaja subuh. Ya, jangankan subuh ibu sekalian, sampaja sunnah duan rakan lagi sebelum subuh itu ada nilainya.
dan nilainya luar biasa. Dia nama pada nilainya sempaja lenge. Kalau nilainya 2 rakan, ya makanya Nabi tak rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sempaja sunnah subuh ipa pole sebelum sempaja subuh ki khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mo iya 2 rakangnya ibandingkan lino lololisa. Ini luar biasa. Ini hadirin lino lololisa. Jadi hakikatnya tuh bu, tabe bu di hakikatnya tuh narek koloki masam paja subuh mak berjama aku masih ye. Kemudian masam paja sunnah ki sebelum sholat subuh. Kemudian matu narek kolisu ki hakikatnya lino lololisa angkai ilalanna warakata. Tapi kadang-kadang idi tahu sesa lisuki pole masam paja subuh lisuki mak dareke. Magai nasaba dena manasa. Yetu idi biasa ogi iya mi manasa ye lori. Iya mi manasa. Coba gere, misalnya Bunda Pudida. Iya. Mak beri pengumuman. Nigi lo pengajian Jumat pemang kopure mak Jumat tawe. Ya kopure mak Jumat tawe. Iwarengi gol kasih 5 liter si ditau. Angka mana tahu rapang kapan kue tamah. Ini hadirin. Magai mana saya lolongan. Padahal ibu sekalian, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya hadirin, itu nilainya lino lololisa. Sogi ki tu narek kongka ki pole masa paja subuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Angka parilau duangan napak gurongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabe ibu, eko pura ki masam paja subuh, usahakan kita terus berzikir. Ya, nanti juga ini juga fenomena yang saya lihat di beberapa masjid. Ya, tentang nanti saya jelaskan tentang sholat isra. Ya, tabe ajak tasalai on rata, kecuali ada perlu. Ya, ajak tak bicara-bicara lino. Hadirin kecuali kita hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak guru ni itu Nabi tak. Aga na Pak guru ni Nabi tak, angkai baca ibu, agai roi baca. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjut agak parilau dua ngena. Yilawi iya roele. Kita kan sudah masuk waktu pagi. Kita kan sudah leteknya soibu. Narek kupura ki masa paja subuh itu sudah pagi. Agak yilau. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzubika min dzarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Yero yilau narek kode tu lema pala bahasa Arabna dena magaga tapak bahasa Indonesia. Tilawi aku Allah Ta'ala maka Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da puang wilawi kasina sinina decenna iyewe aswewe nan nia decenna matu iya mangoloe. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'da mangilau to ka puang okoi di puang milau alinru ngak pole okoi di puang sinin nampak pijajana iyewe aswewe mapamula iyewe elewe wa syarri ma ba'da subawa matu mengoloi. Ini hadirin, itu yang kita minta kepada Allah. Apakah dia disebut toh? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah angka ki ilala parakan Allah taala. Kemudian kita lanjut. Kita membaca Sayyidul Istighfar. Tabe angka tu hak desa na Nabi tak. Ini hadirin, hak desa na Nabi tak makada. Nigi tok baca riwayat tu elee. Nah baca riwayat tu elee Sayyidul Istighfar. Kemudian tiba-tiba Allah berkehendak, misalnya berkehendak, ternyata di sore harinya, selesai ki masa panjang asar, dengar kabar, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, maka jaminannya itu adalah surga. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan. Jadi ajak ta capa-capa ibu narik ko angka napak gurungan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Iya we parilau dongannya napak gurungan Nabi ta. Tapi kadang-kadang idi sesa tahu dan yule malah sarah. Makanya oleh ulama kita
memperbaharui. Maksudnya mengingatkan kembali. Na paringarangi ki pema topan ditata makada di antara iye waktu yewe angka apa waktu ajak lalu pas sia-sia pas salangangi waktu narek kode mulai istiqomah setidaknya di antara 4 waktu ini ajak tepas sia-sia. Termasuk waktu subuh tadi. Kemudian tabe tentang sampai subuh sampai israk. Nah, ini tentang sholat isra. Ini juga yang menjadi fenomena hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia rokok berdasarkan ki oko hak desa Pak Ibu sekalian, maka dah nigi tahu pura masam peja subuh. Kemudian de nasalewi onronna. Kecuali angka hajatnya, misalnya masih buang air atau ada perlu yang tidak bisa ditunda. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya. Dia lanjutkan zikirnya. Dia lanjutkan membaca Al-Qur'annya. Kemudian setelah masuk waktu israk, dia salat 2 rakaat, maka mendapatkan nilai pahala mapada narek kololongan apalang haji taman bekatalu naulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka delolongan apalang haji sempurna suku. Tapi ia miwat ditololong yang ia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ia naritu tahu angkai pura masa paja subuh di dalam sholat subuhnya berjamaah di masjid. Di dalam sholat subuhnya, selesai sholat subuh, dia lanjut berzikir. Kemudian membaca Al-Quran. Dek nengka nama bicara-bicara subawa sidak pena. Ini fenomena hari ini. Make gak tahu Pak. Pura nih mak bicara, mak diskusi. Melo kak matu lo pesae mak cakar. Melo kak matu lo maga. Apalagi narek ko mak gosip Tony pada salama. Kemudian mak dapi waktu isra, sholat isra. Bukan itu yang dimaksud. Dan ini yang banyak terjadi hari ini. Mudah-mudahan dia nagapi kok memang ini. Insyaallah. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu aja terpasisi. Jadi tabe. Ya kalau misalnya angka mewah ki ada materi ki, dena magaga mate ki cica maka ada tak dampai kak saya mau sholat, saya mau dapat fadilahnya subuh hari ini sampai israk, saya sementara mengaji, saya sementara berzikir, lanjutkan zikirnya. Kadang-kadang ini liuki, dena magaga, misalnya kalau kita berbaring sambil berzikir. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya gilingi macarita melo kata matu lo pacara anak Mikita matu lo botingnya mak bojoga ki matu kemudian masuk isra salat isra itu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu yang ketiga, ya saya singkat saya di ya. Waktu yang ketiga adalah waktu asar sampai maghrib. Ya. Waktu asar sampai maghrib. Pesan guru saya begini. Ya, guru saya berpesan kepada saya. Nah, usahakan nih, narik kopurai asara sampai sebelum maghrib. Sisahkan waktumu minimal 5 menit. Ya kode mulai 10 5 menit. Namo 5 menit. Kau duduk kemudian berzikir, kemudian berdoa kepada Allah antara asar sampai sebelum maghrib. Tapi waktu kami namakan jae adalah 5 menit sebelum azan maghrib. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi narik koso jumaah pada ya. Mungkin dengan dasar hadis ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga oleh bunda kita Dida ini mengambil waktu untuk pengajian antara asar dengan maghrib. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi ajak tepas sia-sia Bu. Nanti sebelum kita bubar dari sini, berdoalah kepada Allah. Apa kehendak, apa keinginan kita, apa kebutuhan kita di hadapan Allah sebelum tinggalkan majelis ini. Karena majelis ini adalah majelis rahmat, majelis ini adalah masjid Raudah, majelis ini adalah taman-taman surga. Dan orang-orang yang ada di dalam taman-taman surga itu adalah orang-orang yang mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Onrom makanja, waktu makanja, situasi makanja, kemudian okoki onrom makanjae, okoki waktu makanjae, dalam kondisi makanja, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa tak pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan ya. Kemudian waktu yang keempat, hari itu
antara maghrib dengan isya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya ko pura ki mas sampai jam mengharibi mak bere jamaah ibu sekalian. Tabe. Ya ko dek toga para luta malak ya ko dek toga aga-aga penting untuk kita tinggalkan masjid. Ya ko dek toga aga-aga para lu melo ijama nare ko mas sampajangi misalnya ko bolata. Antara maghrib dan isya, jangan pernah tinggalkan tempat kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita mengaji, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kecuali kita makdarari ki okoyolona pongala taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu antara maghrib dengan isya adalah waktu yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon, untuk kita mengadukan apa-apa yang menjadi keluhan kita. Deka gaji itu tahu deka keluhan tadi? Atau muslimat nama siraya dek toga keluhan nah. Hadirin jemaah ya. Ye, aja naidi namanya angketoh. Nih, semua ada hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Maka di saat kita punya keluhan, bukan di sini tempatnya kita untuk mengeluh. Ye. Ketika kita punya keluhan, bukan kepada orang lain kita mengeluh, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Angka apa tu tahu narik kong kekeluhan na, oh lele na cerita mana subhana boya manu ka aja make tisamo na narik koloki caritangi tawe, yetu matu toy caritangi de na sading lele na podasi tawe. Matamba si ahinya ni samana tawe. Tapi ketika kita curhatnya, ketika keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Engkau kasih keluhaku puang, Engkau kasih na perluku puang. Dega gawat di puang mawarenga alomo-lomongang ritujun na iyewe urusaku puange sangadin na idimi. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan. Di saat itu yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudahannya Allah pasti akan datang. Wadi jaji nautusi puang Allah Ta'ala. Ya, wadi jaji nautusi puang Allah Ta'ala. Sid ditahu untuk memudahkan urusan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wadi jaji angka sesuatu nautus pengalah ta'ala untuk memudahkan langkah-langkah kita. Narik koki pengalah ta'ala sanre. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jadi dalam Al-Quran maka dia pengalah ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka da iya tu ya sange tahu matappa tongatong oko Allah taala. Idza dzukirallah. Ye, ketika dia berzikir kepada Allah. Ye. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ye. Bergetar tendre hati, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ye. Makanya kenapa itu dalam hadis ibu orang yang terzolimi itu, kenapa itu orang yang terzolimi biar doanya dia tidak ucapkan di mulutnya tapi diijabah oleh Allah. Magi bu, nasabak narek kotingoi mau pemete itu belum seberapa. Tapi ketika hati kita ini yang berbicara dengan Allah, maka di situ degagawat dihalangi wi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika air mata ini, wai mata ini menije, dena nule mak bicara ya timue. Tendre ya timue kami mak bicara. Pernah mengalami seperti itu, Bu? Misal kita berdoa, ya, misalnya engkau perlu tahu kepada Allah Ta'ala, we kasih napuat dia aja ule pawiro melowan. Ya, kita menimak bicara dengan air mata yang bicara, maka di saat itu tunggu bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Narek ko ibacangi Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an pada dendre ya. Ya, Ustaz kita membacakan dengan luar biasa. Kemudian dibaca terjemahannya sangat luar biasa. Kita dengarkan ayat-ayat Allah dikumandangkan. Zadathum imana. Semakin bertambahlah keyakinan kita. Semakin kuat iman kita kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iya tu tahu mata pak ibu sekalian. Degaga non rep pasandre urusanna. Degaga non rep pasandre jama-jamanna. Degaga non rep pasandre urusanna. Niatna. Illallah, kecuali napasandre okkoyolona pongala ta'ala. Ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan mak barakah risesi ala birata ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tanpa podo mana idik mana engkai hadir dan yang menyaksikan tayangan ini.
Mudah-mudahan ini 4 waktu. Sebelum subuh, kemudian subuh sampai israk, kemudian asar sampai maghrib, kemudian maghrib dengan isya. Kita selalu istiqomah, dekne pas sia-sia iya waktu. Tapi di waktu-waktu yang 4 yang penting yang penuh berkah ini, kita selalu ada di dalamnya. Tori angka ki ilalanna iya apa waktu untuk kita berzikir, bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufik wassaada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.